Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Aba. Sebab Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujiannya di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau Tuhan, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu tuh. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian. Oh haleluya, haleluya. Urapi setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya urapan-Mu nyata Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata ya Bapa. Oh haleluya. Kami agungkan Engkau, kami agungkan, sebab Kau layak terima pujian. Engkau layak Tuhan. Oh haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau layak, segala kehormatan hanya bagi-Mu ya Aba, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak terima sembah. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Bapa, sebab Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan.
Saya percaya setiap kita terima urapan dari Tuhan, amin, dimanapun kita berada, haleluya. Berapa banyak kita yang ada di rumah mau terima sukacita dari Tuhan, boleh lambaikan tanganmu sambil sorakan, puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, kita mau katakan sungai sukacitamu mengalir di hati kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mau bicara dari awal, kata sungai sukacitamu mengalir di hati kami Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir bersamamu, bersuka. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Masih antusias memuji Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan, katakan, oh betapa indahnya Engkau Tuhan dalam hidup kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa indah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, amin, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan baurapan di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya
seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Amin. Oh sungguh indah Tuhan. Kita mau angkat pujian dari awal. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan baurapan di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami sudah terima sukacita dari Engkau Tuhan, lewat pujian-pujian yang kami boleh naikkan Tuhan. Mari kami mempersiapkan hati kami Tuhan, biar kiranya Engkau mengisi setiap hati kami, sehingga lewat kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami boleh bersuka karenamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
bagimu selama ku hidup, oh ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Amin Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tanganmu, katakan inilah Tuhan. Ini yang kami renungkan setiap waktu Bapa. Waktu nyanyian kami dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Tuhan kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa kabar? Doa saya setiap kita ada dalam keadaan sehat. Setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan di tengah pandemi virus corona ini. Dan terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar setiap kita sesama anggota keluarga, sesama jemaat Tuhan, satu dengan lainnya kita rukun. Kita boleh sehati sepikir, kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling support, kita boleh saling berbagi, menguatkan satu dengan lainnya. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kami. Itu semua karena Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebab itu adalah pantas untuk kami memberikan pujian, memberikan hormat, ucapan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara kami dengan sempurna sampai saat ini. Bapa Surgawi, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan, urapi dengan urapan yang baru. Pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan
Mari simak baik-baik kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Melalui pembacaan kita hari ini, saya memberi tema firman Tuhan. Tuhan tak pernah salah. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami masalah, pernah mengalami pergumulan hidup yang berat. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu krisis ekonomi, mungkin itu masalah keluarga, dan lain sebagainya. Kita tahu bersama, kita ini ada di tengah masa yang sulit karena pandemi virus corona. Masa yang sulit, Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya dengar dari ahli pandemi, pakar pandemi, ya, di siaran berita, saya dengar beberapa hari yang lalu, bahwa pandemi ini berakhir di tahun 2021 di bulan Februari. Masih panjang. Dari ahli ini kita mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa pandemi ini masih panjang, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, dan saya juga mendengar di siaran televisi, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, sampaikan bahwa vaksin virus corona itu akan mulai diproduksi di tahun 2021 bulan Januari. Artinya masih panjang pandemi virus corona ini akan kita jalani. Nah, saya melihat pandemi virus corona ini mengakibatkan banyak kesulitan, banyak persoalan. Kesulitan ekonomi yang terutama hari-hari ini banyak orang sedang alami, yang mengakibatkan persoalan-persoalan lain bermunculan, seperti konflik dalam rumah tangga, ya kan? Seperti saya bilang minggu yang lalu itu, gugatan perceraian terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengkhawatirkan hari-hari ini banyak orang ketika mengalami masa sulit ini, mengalami peristiwa yang buruk ini, mulai mempertanyakan Tuhan, mulai muncul keraguan di dalam dirinya. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Bahkan saya mengkhawatirkan hari-hari ini ada banyak orang mulai menyalahkan Tuhan buat situasi yang terjadi hari-hari ini, buat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Saya berdoa biar itu bukan kita, bukan jemaat Tuhan GBI Sari Bumi Indah. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa biar setiap jemaat Tuhan semakin kuat pengharapannya kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin intim bergaul dengan Tuhan. Karena Bapak, Ibu, Saudara, pandemi ini, kalau kita dengar dari ahli pandemi mengatakan tadi, masih panjang. Ini pesan saya, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Ayo semakin dekat dengan Tuhan. Ayo semakin intim dengan Tuhan.
ayo semakin mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat melewati masa-masa sukar yang kita sudah lalui dan masa sukar yang kita akan alami di depan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itu sebagai gembala jemaat, sebagai hamba Tuhan, saya ingin bagikan 3 poin yang perlu kita pahami sebagai orang percaya agar kita tetap kuat saat menghadapi berbagai pergumulan hidup hari-hari ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Dikatakan dalam ayat ke-28 tadi, kita tahu sekarang ini kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah Allah turut bekerja. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Setelah itu Tuhan beristirahat. Oh tidak. Allah kita adalah Allah yang terus bekerja sampai saat ini. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang kreatif. Dia Allah yang terus bekerja sampai saat ini. Karena Dia Allah yang terus bekerja sampai saat ini, Dia juga ingin kita terus bekerja sampai hari ini. Di tengah keadaan yang sulit ini, kita harus terus bekerja bagi Tuhan. Kita harus terus bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan kita dan mendukung terus pekerjaan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bekerja sampai saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mungkin beranggapan jika Tuhan bekerja, jika Tuhan masih bekerja sampai sekarang ini, Pak Pendeta, kenapa ada banyak hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita sampai saat ini? Seperti peperangan, seperti pandemi virus corona ini, seperti bencana-bencana alam, banjir bandang, dan lain sebagainya, Pak Pendeta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin sampaikan, kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk yang terjadi, dengar baik, itu bukan karena rancangan Allah. Karena saya percaya Allah tidak pernah merancangkan hal buruk bagi setiap kita. Allah selalu merancangkan hal baik. Kalau kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, selalu diakhiri dengan kata Allah melihat sangat baik. Allah melihat segala sesuatunya baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ kita melihat bahwa Allah selalu merancangkan hal yang baik. Tetapi kenapa ada hal buruk terjadi hari-hari ini? Ada banyak kesulitan terjadi hari-hari ini. Seperti sakit penyakit, virus di mana-mana, bencana di mana-mana, peperangan terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Kenapa? Jawabannya sederhana, saudara yang dikasihi Tuhan. Akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini. Jadi semua hal buruk yang terjadi itu bukan karena rancangan Allah, tetapi karena dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kenapa terjadi bencana alam seperti banjir bandang? Karena dosa, saudaraku. Karena keserakahan manusia. Usaha-usaha ilegal manusia, saudara yang dikasihi Tuhan. Menebang hutan tanpa mikiri, saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari penebangan hutan itu. Sehingga terjadi banjir, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana. Pemerintah yang korup dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa terjadi peperangan, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena ego manusia. Karena ego, saudara, bangsa satu dengan ego bangsa yang lain bertemu, akhirnya terjadi peperangan, saudara yang dikasihi Tuhan.
Kenapa terjadi sakit penyakit, virus, dan lain sebagainya? Saudara yang dikasih Tuhan, ini terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan, ada bangsa-bangsa tertentu, saudara yang dikasih Tuhan, yang menciptakan saudara yang dikasih Tuhan, alat perang, saudara yang dikasih Tuhan, dan akhirnya terjadi virus. Kita tidak tahu, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita tidak mengerti. Kalau kita lihat di pemberitaan di media massa, saudara yang dikasih Tuhan, virus corona ini, saudara yang dikasih Tuhan, ada yang mengatakan karena ulah bangsa A, ulah bangsa B, dan lain sebagainya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa hal buruk, penderitaan terjadi di muka bumi ini? Itu bukan karena rancangan Tuhan, bukan karena pekerjaan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, karena dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan atas situasi buruk yang terjadi pada diri Anda hari-hari ini. Mungkin saudara tatap saya dan berkata, Pak Pendeta, keluarga saya hari-hari ini nggak harmonis. Suami saya seperti ini, seperti itu. Istri saya seperti ini, seperti itu. Anak-anak saya seperti ini, seperti itu. Anak-anak berkata orang tua saya kolot, nggak ngerti kehidupan pergaulan anak-anak muda saat hari ini. Saya ingin kasih tahu, saudara yang dikasih Tuhan, itulah penyebab hubungan jadi rusak, saudara yang dikasih Tuhan. Seharusnya kita, saudara, introspeksi diri, ya kan? Nah, ada banyak kita, saudaraku, menyalahkan Tuhan, meragukan Tuhan, ya kan? Ada banyak di antara kita, saudara yang dikasih Tuhan, mulai mempertanyakan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya perlu tegaskan sekali lagi. Semua hal buruk yang terjadi, semua masa sulit yang terjadi, bukan rancangan Tuhan, tetapi karena dosa yang sudah masuk ke dalam bumi ini. Karena itu jangan izinkan dosa masuk dalam rumah tanggamu. Karena itu jangan izinkan dosa masuk ke dalam usaha bisnis pekerjaanmu. Jangan izinkan, saudaraku. Dosa pasti membuahkan malapetaka. Dosa pasti membuahkan maut, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi itu yang pertama, saudaraku, yang perlu kita pahami, sehingga kita tetap kuat di tengah pergumulan yang berat hari-hari ini. Ingatlah bahwa Allah bekerja. Ingatlah Allah turut bekerja. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang kita perlu pahami sehingga kita tetap kuat di tengah pergumulan yang berat hari-hari ini, saudaraku. Yang kedua adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan tadi dalam ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, garis bawahi kata dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya, di dalam kemahatauannya. Dia tidak bisa diintervensi oleh apapun. Dia bekerja menurut kedaulatannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah punya kedaulatan sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya Allah turut bekerja dalam hal baik, dan juga Allah mengizinkan hal buruk terjadi. Jadi dalam hal baik Allah turut bekerja, dalam hal buruk, dalam penderitaan Allah mengizinkannya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat contoh dalam Alkitab kehidupan Ayub, Allah, saudara dikasih Tuhan, merancang hal baik dalam kehidupan Ayub. Iblis cemburu. Dan akhirnya, saudara dikasih Tuhan, iblis datang kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dia meminta Tuhan mencabut pagar perlindungan Tuhan dari diri Ayub. Dan Tuhan izinkan. Akhirnya Ayub banyak mengalami penderitaan yang dirancang oleh siapa? Bukan Tuhan. Yang dirancang oleh iblis. Yang dirancang oleh setan, saudaraku. Nah, saudaraku, yang kita perlu pahamin bahwa, saudara dikasih Tuhan, hal buruk digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya, untuk mencobai kehidupan orang percaya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Allah menggunakannya untuk apa? Menguji kita,
Untuk apa? Memurnikan kita agar kita semakin berkenan kepada Tuhan, agar kita semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Ayub pernah berkata di dalam masa penderitaan yang dia alami, kalau Allah menguji aku akan keluar, aku akan timbul sebagai emas yang murni. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab Allah mengizinkan semua masa sulit terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa, saudara yang dikasih Tuhan? Memurnikan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk apa? Membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan kehidupan kita, supaya kita dimurnikan, supaya kita menjadi lebih baik, menjadi indah, menghasilkan karakter ilahi, menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau kita dalam situasi buruk hari-hari ini, situasi sulit, situasi dalam pergumulan, saudara yang dikasih Tuhan, itu Allah izinkan, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk apa, saudara yang dikasih Tuhan? Membuat kita jadi lebih baik. Nah, saya percaya di tengah masa sulit ini, saudara semakin kenal siapa diri saudara. Apakah saudara adalah seorang yang kuat, pejuang yang tangguh, atau saudara orang yang lemah, pecundang yang gampang menyerah di tengah masa sulit ini? Kalau saudara gampang menyerah, ini waktunya kau berubah. Allah mau hancurkan karakter yang gampang menyerah itu dalam dirimu. Ketika kau dalam masa sulit, kelihatan karaktermu. Apakah engkau akan mengizinkan Allah mengubah dirimu, atau kau menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan, kau semakin kenal dirimu. Apakah kau seorang kepala rumah tangga yang mengasihi Tuhan? Apakah kau kepala rumah tangga yang mengasihi keluargamu? Atau kepala rumah tangga yang gampang menyalahkan atau lari dari persoalan, sembunyi dari persoalan, menyerah dari persoalan? Nah, kau makin kenal dirimu. Apakah, seperti apa karaktermu? Seorang pelayan Tuhan yang tangguh atau yang lemah? Saya mengkhawatirkan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di tengah masa sulit ini mundur dari pelayanan. Nggak mau tahu dengan pelayanan, nggak mau join dengan kegiatan-kegiatan gereja. Bertobat, saudara yang dikasih Tuhan. Tetap join. Ikut Zoom. Kita ada Zoom, saudara yang dikasih Tuhan doa. Ikut join. Ya kan, saudara? Jangan menyerah, jangan lemah. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sedang membentuk kau menjadi seorang yang tangguh. Saudara yang dikasih Tuhan, ikut saudara dikasih Tuhan ibadah online. Ikut saudara yang dikasih Tuhan aktif dalam WA grup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menghilang. Aktif, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, maka saya bilang, di tengah situasi yang sulit ini, kau kenali dirimu. Siapa engkau sesungguhnya? Dan izinkan Tuhan mulai membentuk engkau menjadi lebih baik, lebih unggul, lebih kuat dari sebelumnya, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa, saudaraku? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, saudara yang dikasih Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Allah izinkan pandemi virus corona ini. Untuk apa, saudaraku? Membentuk kita jadi indah. Membentuk kita jadi lebih baik. Membentuk kita supaya tidak didapati Tuhan, tidak bercacat celah. Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang bukan emas itu dikeluarkan Allah. Dipisahkan Allah dari kehidupan kita lewat persoalan ini. Seperti saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk ke dapur perapian, saudaraku. Tukang emas memisahkan yang bukan emas, ya kan? Seperti perak dan besi atau logam yang lainnya yang bukan emas. Demikianlah Allah hari ini sedang memisahkan dalam diri kita hal-hal yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan dia, saudaraku.
Inilah yang disebut Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa, saudaraku? Kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, yang kita perlu pahami sehingga kita tetap kuat di tengah pergumulan hidup ini. Yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Kembali ke dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, garis bawahi, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah mendatangkan kebaikan, dikatakan oleh Alkitab. Saudara dikasih Tuhan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi saudara. Ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Terbukti, saudaraku, ketika kita masih berdosa, Allah lewat Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Pada waktu kita masih berdosa saja, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal buat kita, saudaraku. Apalagi setelah status kita sebagai anak-anaknya. Allah pasti bekerja, saudara yang dikasih Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah, perhatikan ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan perhatikan ini, dan mereka yang dibenarkannya, garis bawahi kalimat ini, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku, Allah punya, saudara dikasih Tuhan, rencana, planning buat ke depan hidup kita, memuliakan kita. Di mana? Di sorga yang mulia. Tetapi di bumi ini pun saya percaya, saudara dikasih Tuhan, Allah tetap punya rancangan kebaikan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi saya sampaikan bahwa ahli pandemi mengatakan, saudara yang dikasih Tuhan, pandemi ini berakhir di bulan Februari, artinya masih panjang masa sulit yang kita akan jalani, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, kita sudah menjalaninya selama 4 bulan, lebih kurang, saudara yang dikasih Tuhan. Rasanya kita sudah tertatih-tatih. Rasanya berat sekali, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saudara, saya ingin kasih tahu saudara, akhir dari pandemi ini, dengar baik, itu pasti buat kebaikan saudara. Kalau saudara sering nonton film action, saudara yang dikasih Tuhan, saudaraku, awal-awal saudara, jagoannya pasti kalah. Di tengah perjalanan film itu, jagoannya pasti kalah. Tapi saudara, kita tahu, endingnya, akhirnya, pasti jagoannya menang, saudaraku. Dan saya percaya, Tuhan sudah merancang yang baik buat kita di akhir pandemi virus corona ini. Percayalah, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itu mari bertahan. Tetap percaya, tetap berharap, saudara yang dikasih Tuhan. Pasti akhir pandemi virus corona ini, Tuhan merancang yang baik di akhir pandemi virus corona ini. Mungkin sekarang kita belum tahu, mungkin sekarang kita belum pahami, mungkin sekarang kita belum melihatnya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kembali kepada Alkitab, kita bisa melihat akhir dari semua kesulitan-kesulitan hidup ini. Pasti Allah merancangkan kebaikan. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf, saudaraku. Banyak masa sulit yang Yusuf alami. Saudara, dia dijual sebagai budak di Mesir. Di Mesir, saudara dikasih Tuhan, dia difitnah sebagai seorang pemerkosa. Bosnya, saudara, istri bosnya, saudara dikasih Tuhan, akhirnya dia masuk penjara. Tapi saudara lihat, akhir dari hidup Yusuf, dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi bapak bagi Firaun, menjadi bapak bagi Mesir, saudara dikasih Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia menjadi pemelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, tetap percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan di tengah masa-masa yang sukar ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara, meneguhkan saudara, untuk saudara tetap semangat, tetap
berapi-api, tetap on fire di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang dengar firman serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan. Di akhir khotbah ini, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sakit. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini kau sedang lemah. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada saudara yang susah. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang terikat dosa. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sanggup lepaskan engkau. Mujizatnya bisa turun atasmu. Saudara yang taruh tangan kanan di dada, bolehkah kau angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba berdoa buat tangan-tangan umatmu yang terangkat. Jamah mereka Tuhan, yang sakit sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang lemah kuatkan Tuhan, mereka yang susah hiburkan Tuhan, mereka yang berdosa lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Terima dari Tuhan Yesus. Terima dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau menerimanya sekarang. Dengan iman kau menerimanya sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah berdoa. Buat jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara pribadi, bisa menghubungi saudara yang dikasihi Tuhan, sekretaris gereja saudari Putri, dan juga bisa langsung menghubungi saya lewat WA pribadi saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya. Warta Sepekan. Ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah melayani pada hari ini, khususnya bagi hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yusuf Suranta Purba. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, ibadah masih dilakukan secara online melalui akun YouTube GBI Sari Bumi Indah. Mari kita berdoa sepakat setiap hari mulai pukul 8 malam, yang akan dilakukan di dalam komsel masing-masing sesuai dengan jadwal berikut. Topik doa, gembala dan keluarga, pengurus, jemaat Tuhan, lingkungan gereja, bangsa dan negara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, persepuluhan, atau pelayanan diakonia, dapat memberikan melalui rekening gereja atau amplop yang diedarkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kesakitan tidak menimpa aku. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku
kesakitan tidak menimpa aku. Sama Tuhan yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini, hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu yang Kau kasih ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, pelihara mereka, lindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini bagi bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kami. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para anggota MPR DPR. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap anggota TNI Polri. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi para gubernur, bagi para wali kota, bupati, bagi para camat, bagi para kepala desa, sampai ke RT dan RW. Tuhan, kami berdoa, berikan kepada mereka hati yang bijaksana. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang mengasihi Indonesia ini Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan mereka berpihak kepada kepentingan masyarakat umumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap pemimpin-pemimpin yang korup. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka sehingga mereka boleh bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini, hamba-Mu berdoa memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan